Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video yang membahas tentang perintah command prompt. Namun di video ini akan membahas command prompt yang ada pada sistem operasi Linux yang membahas tentang permission file. Nah, untuk permission file, apa itu permission file? Jadi, permission file atau Linux File System Permission adalah sistem yang digunakan oleh operasi Linux untuk mengatur akses pengguna terhadap file dan directory atau folder. Setiap file dan directory memiliki izin yang menentukan apa yang pengguna tertentu dapat lakukan terhadapnya. Nah, jadi sebelum ke langkah praktek, kita perlu membuka sebuah sistem operasi untuk Linux. Namun, karena komputer saya menggunakan Windows, jadi praktikum untuk masuk ke akses Linux atau yang berbasis Linux akan menggunakan sebuah VirtualBox. Nah, untuk instalasi VirtualBox dapat dilihat pada video sebelumnya mengenai cara instalasi VirtualBox. Namun karena di sini saya sudah menginstal, kita cukup menggunakannya saja, yaitu dengan klik Start. Baik, sekarang sudah masuk ke tampilan awal dari Linux. Kemudian di sini saya akan memasukkan password. Baik, ini akan menuju ke halaman utamanya. Setelah di halaman kemudian buka terminal dengan melakukan search, yaitu terminal. Kemudian diklik. Setelah masuk ke command prompt-nya Linux, selanjutnya masuk ke langkah praktikum. Itu yang pertama di sini, itu mengubah kepemilikan file dengan sintaks sudo chown, nama user, titik nama grup, spasi, nama file. Kemudian di sini ada contohnya, semisal ada SODUNI, yaitu super user, kemudian nama user. Kalau user saya di sini ada Fajri, maka di sini gunakan SU Fajri. Kemudian masukkan password seperti untuk login tadi. Setelah ini sudah masuk sebagai super user. Selanjutnya di sini masuk ke who am I, artinya mengecek siapa usernya, dan cd pwd untuk masuk ke folder. Kemudian di sini ada touch file 1, artinya ini membuat sebuah file dengan nama file 1. Untuk praktiknya, yang pertama ketikkan who am I untuk mengecek nama user itu Fajri. Kemudian selanjutnya masuk ke folder cd pwd, kemudian di sini /home nama user itu Fajri. /home, di sini ada perintahnya. Di sini touch, misalnya namanya my file. Oke, sudah. Kemudian cek filenya itu ls spasi main l spasi my file.
Jadi my file berada di user Fajri dan nama grupnya Fajri. Kemudian di clear, bisa di exit saja, exit, kemudian clear. Selanjutnya itu gunakan perintah sudo chown. Sudo chown itu nama usernya tadi adalah Fajri, nama grupnya juga Fajri. Lalu di sini alamat file jadi home slash Fajri slash nama file my file, dan klik masukkan password. Kemudian cek kembali lokasi file dengan ls min l my file, pakai alamat slash home slash Fajri slash my file. Oke, jadi filenya sudah terbuat, bisa dicek saja di bagian file sini. Nah, ini filenya sudah dibuat nih. Baik. Selanjutnya yaitu adalah mengubah hak akses. Jadi file my file ini sudah memiliki hak akses untuk akun Fajri ini. Jadi selanjutnya Fajri ini sebagai user yang saya gunakan, username yang saya gunakan, dapat mengubah hak akses dari file. Contohnya akses membaca, menulis, dan eksekusi. Kemudian di sini untuk mengubah file, contohnya di sini mode angka yaitu read, write, execute. Untuk di sini misalnya ada 6, misalnya chmod ya, 6 4 4, yaitu artinya 6 ini adalah user dapat membaca, dan di sini ada 744 lah, artinya semua membaca, tulis, dan eksekusi. Kemudian grup hanya bisa mengeksekusi atau membaca, kemudian 4 juga hanya bisa membaca. Ya, klik enter, harusnya 6. Oh, pas harus masukkan nama file ini, yaitu my file. Oke. Selanjutnya itu maka my file ini hanya bisa sudah memiliki hak aksesnya, yaitu pemilik file dapat melakukan segalanya, yaitu baca, tulis, eksekusi. Kemudian grup dan pengguna lain hanya bisa membacanya. Nah, kemudian itu tadi adalah mode angka. Kemudian mode string, di sini ada perintah, yaitu ini mode string itu satu persatu. Misalnya ini ada chmod. Nah, misalnya untuk sebelumnya sini ada beberapa tanda, ada artinya pengguna yang membuat file tadi, kemudian grup yang satu grup, kemudian other itu pengguna lain yang apakah memiliki hak akses gitu. Jadi chmod yang pertama itu untuk user ini bisa melakukan apa, jadi read untuk baca, write untuk tulis, kemudian x untuk eksekusi. Jadi semua hak akses bisa dilakukan oleh user. Misal harus masukkan nama file my file. Selanjutnya hak akses untuk grup, misalnya chmod untuk grup itu g plus, misalnya grup itu memiliki hak akses baca dan eksekusi saja. My file. Kemudian pengguna lain yaitu other itu hanya bisa membaca saja, contohnya, atau eksekusi. Itu tadi sudah selesai. Jadi
Stok file tadi sudah memiliki hak akses masing-masing pada user atau pembuat file sendiri untuk yang satu grup dan juga pengguna lain. Jadi tadi adalah sekian dari video saya mengenai permission file pada sistem operasi Linux atau berbasis Linux seperti Ubuntu, Kali, dan yang lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.